majelis taklim atau rutin kita adalah melanjutkan pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan tema yang akan disampaikan pada pagi hari ini, masih berkaitan dengan bab pernikahan. Salam salam semoga tercurah dari para junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman. Hadirin masyarakat muslimin, sidang salat subuh rahimahullah. Insyaallah 1 jam ke depan kita akan bersama-sama dengan guru kita. Mudah-mudahan kita bisa dapat mengambil pelajaran apa yang disampaikan oleh guru kita. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Alhamdulillah, tidak intinya kita memanjatkan bersyukur kita kepada Allah Ta'ala atas segala limpah dan nikmatnya. Mudah-mudahan dengan setiap kesyukuran kita Allah Ta'ala semakin tambahkan keberkahan hidup kita. Allah Ta'ala semakin sempurnakan lagi nikmatnya ke atas kita semuanya, serta dijadikan setiap pertemuan kita ini menjadi bekal bagi kita, menjadi kekuatan, menjadi catatan-catatan amal saleh kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya supaya kita ingat kembali bahwa dalam permasalahan talak itu merupakan kewenangan kaum laki-laki saja, tidak ada pada perempuan. Dan talak tidak boleh dipaksakan, tidak boleh ada yang melakukannya tanpa dikendalikan oleh dirinya. Haruslah melalui satu proses yang itu merupakan pilihan. Dan talak ini bisa dengan lafaz, bisa dengan tulisan, bisa dengan isyarat, bisa dengan putusan, yang semua itu merupakan kewenangan yang Allah Ta'ala berikan kepada laki-laki supaya laki-laki, setiap orang Islam, bijak dan dia menggunakannya itu berdasarkan kebutuhan, keperluan. Jadi bukan karena suatu hal yang atas dasar emosinya, atas dasar arogansinya, bukan begitu. Tetapi karena memang untuk mencari suatu solusi, suatu penyelesaian dalam setiap masalah. Lalu kemudian talak ini Allah Ta'ala berikan kepada kaum laki-laki sebanyak 2 kali untuk bisa dirujuk kembali. Nah, ketika talak itu sudah dilakukan 3 kali, maka talak itu namanya talak bain kubro. Artinya sudah tidak bisa lagi kembali kepada istri yang dinikahinya secara sah itu. Jadi talak pertama masih bisa kembali, talak kedua masih bisa kembali, talak ketiga sudah tidak bisa kembali ya. Sudah kita pelajari pada sebelum-sebelumnya. Lalu untuk bisa kembali itu ada masa iddah. Ada masa iddah. Perempuan hanya boleh ditalak ketika dalam keadaan bersih, tidak boleh dalam keadaan haid. Ketika dalam keadaan bersih itulah baru bisa ditalak. Dan ketika dalam keadaan bersih itu tidak boleh dicampuri dulu. Kalau dicampuri tidak boleh ditalak. Allah murka dengan perbuatan itu. Lalu kemudian ketika dalam keadaan bersih, nah itulah baru kemudian laki-laki boleh mentalaknya, sehingga melalui masa bersih yang ketiga berikutnya, 1 kali, 2 kali, 3 kali yang bersih berikutnya, yaitu sekitar 4 bulan, maka selama masa belum melebihi dari 4 bulan itu, laki-laki ketika mau merujuknya bisa langsung kembali lagi. Tapi kalau sudah melewati masa iddah itu, sudah melewati masa 4 bulan, maka sudah tidak bisa merujuknya lagi, melainkan harus mengulangi pernikahan dari awal, seperti pernikahan pertama kali dia lakukan itu. Nah itu diberikan ruang sampai 2 kali.
Kali ketiga sudah tidak boleh lagi. Itu namanya talak bain kubro. Sedangkan melebihi dari 4 bulan itu namanya talak bain sughra. Nah, begitulah ketetapan. Jadi memang kaum laki-laki punya kewenangan untuk itu yang tidak dimiliki oleh kaum perempuan. Ya, Allah Ta'ala menetapkan begitu. Hukum itu langsung ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran itu. Dan Nabi SAW menegaskan akan hal itu. Jadi tidak boleh ada orang lain yang memaksakan, tidak boleh ada indikasi yang laki-laki itu tidak dalam keadaan sadar, tidak boleh juga laki-laki itu dalam kondisi lupa, lalai, kemudian tidak bermaksud untuk melakukan itu, maka itu talak seperti itu tidak dianggap sebagai sah. Jadi itu kewenangan kaum laki-laki. Lalu kemudian pembahasan berikutnya pada pagi hari ini tentang khulu. Nah, khulu ini merupakan berasal dari kata khala'an yakhla'u, artinya melepaskan. Khala'a saub, melepaskan baju, menanggalkan baju. Yaitu ketika ada seorang perempuan hendak melepaskan ikatan perkawinannya dengan suaminya, nah itu namanya khulu. Jadi sebelum datangnya Islam, perempuan itu tidak punya kewenangan apapun dalam masalah rumah tangga. Lalu kemudian setelah datang Islam, diberi ruang untuk khulu. Oleh karena itu, kadang-kadang dalam kehidupan rumah tangga itu memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kehidupan rumah tangga itu tidak bisa tegak kecuali dengan tenang, kasih sayang, saling memberikan perhatian, saling memberikan ruang untuk berkembang gitu ya, dengan pergaulan yang baik, dengan perlakuan yang baik, dan masing-masing menjalankan tugas dan hak-haknya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, hendaklah kalian wahai laki-laki senantiasa mempergauli istrimu dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Barangkali ada beberapa hal yang kamu tidak sukai pada istri-istrimu itu, tetapi justru Allah Subhanahu wa taala jadikan hal-hal yang tidak kamu sukai itu kebaikan yang banyak padanya. Itu Allah Ta'ala memberikan pandangan seperti itu, bahwa dalam kehidupan rumah tangga itu itulah menjadi sebab turunnya berbagai macam rahmat, kasih sayang, ampunan Allah Ta'ala. Nah, ketika kita dihimpunkan bersama dengan istri ini, ada hal-hal yang kita tidak sukai, tapi Allah Ta'ala memberitahukan barangkali apa yang tidak kamu sukai itu justru di situ menjadi kebaikan bagimu yang banyak yang tidak kamu sangka-sangka. Oleh karena itu, perintah Allah Ta'ala adalah bersabar, tabah dalam menghadapi hal-hal yang kita kadang-kadang tidak inginkan dalam kehidupan rumah tangga. Dan Nabi SAW bersabda, la yafruqu mu'minun mu'minatan. Tidak boleh seorang suami membenci istrinya. Itu pantangan. In kariha minha khuluqan, radiya minha khuluqan akhar. Kalau dia tidak suka dengan satu sisi, satu akhlak, satu karakter pada istrinya itu, haruslah dia mencari sisi yang lain, karakter yang lain yang mendatangkan keridhaannya. Jadi disuruhnya, dianjurkan Nabi SAW untuk mengingat yang baiknya. Jangan ingat-ingat yang kita tidak sukanya itu. Jadi rahasia dalam menjaga kehidupan rumah tangga itu adalah ketika kita pandai menghargai, pandai mengapresiasi apa yang sudah dimiliki oleh kedua belah pihak ini. Tapi kadang-kadang ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari, tidak bisa dielakkan, susah untuk menyembuhkan, untuk mencari jalan keluarnya. Nah, kalau laki-laki punya kewenangan untuk mentalak, menceraikan. Tapi bagi perempuan ada hak untuk khulu.
Akan tetapi khulu yang dilakukan oleh perempuan ini tidak bisa langsung serta-merta dijatuhkan. Nah, ringkas ceritanya adalah perempuan bisa melepaskan ikatan hubungan suami istri rumah tangga dengan cara khulu ini, tetapi harus melalui proses pengadilan. Harus diajukan dulu ke pihak penguasa, lalu kemudian disampaikan apa yang menjadi sebab dia meminta khulu. Nah, dulu pernah kita bahas ada 4 hal yang itu diizinkan untuk menyelesaikan urusan rumah tangga. Yang pertama, ketika suami itu tidak memberikan nafkahnya, tidak memberikan tugas dan kewajibannya untuk menghidupi, untuk mencukupi kehidupan rumah tangga itu menjadi alasan yang kuat. Beda dengan kalau dia sudah berusaha tapi tidak cukup, beda. Tapi kalau kemudian disia-siakan, diterlantarkan, sengaja dipersusahkan, itu jadi sebab untuk perempuan itu bisa melakukan khulu. Yang kedua, ketika suami itu berkhianat, melakukan kebohongan, melakukan penyelewengan terhadap istrinya sehingga istrinya itu menderita. Jadi ada hal-hal yang menjadikan istrinya itu menderita dengan pengkhianatan itu, termasuk kebohongan, mengakunya masih bujang begitu yang dulu pernah kita bahas, ternyata sudah punya istri banyak, punya anak banyak. Nah, itu sudah satu pengkhianatan. Yang ketiga, ketika si suami ini tidak mampu menjalankan sebagai kewajibannya seorang suami, jadi tidak mampu menggauli, tidak mampu mencari nafkah, tidak mampu menjaga kehidupan rumah tangga, ada ketidakmampuan di situ, yang kemudian perempuan ini tidak mungkin bisa melanjutkan hubungan rumah tangga seperti itu, karena tujuan untuk rumah tangga adalah untuk mencari kebahagiaan gitu. Dan yang keempat, ketika ada kecacatan, ketika ada hal-hal yang menjadikan si laki-laki ini aib yang besar yang tidak mungkin bisa ditanggung oleh perempuan itu. Nah, disitulah kemudian perempuan itu melakukan khulu. Tetapi khulu ini beda dengan cerai. Kalau cerai, laki-laki begitu memutuskan perkaranya jatuh serta merta.